Pada 28 April 2013 di kota Oxford, dibuka kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tak ayal pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta untuk meminta klarifikasi. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Peristiwa ini sekali lagi seakan jadi bukti nyata bahwa perjuangan rakyat Papua untuk menuntut kemerdekaan terus berlanjut di berbagai tempat. Tanggal pembukaan kantor OPM agaknya sengaja berdekatan dengan tanggal 1 Mei 2013. Mengambil momen yang oleh sebagian faksi politik di Papua saat ini diperingati sebagai 50 tahun aneksasi Papua. Pada 1 Mei 1963, otoritas pemerintah sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa UNTA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia sesuai amanat perjanjian New York. Upacara penyerahan berlangsung di Kota Baru, Papua Barat. Pemerintah Indonesia diwakili Sujarwo Condronegoro, Sekretaris Jenderal PBB, Yutan mengirimkan utusan Sevenawasiman. Satu maklumat yang masih tersisa dari perjanjian New York, pemerintah Indonesia harus melaksanakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua selambat-lambatnya pada 1969. Maka pada 22 Agustus 1968, Sekjen PBB mengutus wakilnya, Dr. Fernando Ortiz ke Irian Barat untuk mempersiapkan dan mengatur jalannya bersejarah bernama Penentuan Pendapat Rakyat (PPRA). Ada juga yang menyebut tindakan pemilihan bebas. Mula-mula dibentuklah Dewan Musyawarah PPRA (DMP), beranggotakan 1.025 orang, mewakili sekitar 800.000 penduduk Papua. PPRA dilaksanakan secara bergiliran di 8 kabupaten di Irian Barat. Pertama di Merauke pada 14 Juli 1969, terakhir di Jayapura pada 2 Agustus 1969. Hasil PPRA diumumkan pada 2 Agustus 1969, menetapkan Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Tak lama kemudian pada 19 November 1969, Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk rancangan resolusi yang disampaikan bersama oleh Indonesia dan Belanda. Hasilnya 84 suara mendukung, tidak ada yang menolak, dan 30 suara abstain. Besarnya jumlah yang abstain mengherankan karena kebanyakan berasal dari negara-negara Afrika yang meskipun secara umum mendukung kembalinya wilayah itu ke Republik Indonesia. Keberatan pada fakta bahwa prinsip satu orang, satu suara tidak tercakup di dalam PPRA. Tulis Esther Yambiati dalam tesisnya Papua Barat dalam perundingan Indonesia-Belanda 1954 sampai 1963. Resmi sudah Irian Barat jatuh ke tangan Indonesia. Namun demikian, sebagian rakyat Papua meragukannya.
Banyak yang mengatakan PPRA penuh kecurangan dan karenanya tidak sah jadi dasar. Menurut Amiruddin Al-Rahab dalam Heboh Papua, perang rahasia, trauma dan separatisme, sebagai rakyat Papua menganggap Papua sudah jadi negara berdaulat sebelum ada penyerahan pemerintahan dari UNTA ke Indonesia. Itu ditandai dengan pembentukan New Guinea Red Dewan Papua pada 20 Februari 1961. Mereka juga tidak mengakui perjanjian New York karena tak melibatkan wakil-wakil resmi bangsa Papua. Pemerintah Indonesia membubarkan dan melarang semua organisasi sosial dan politik, termasuk Dewan Papua yang menjadi simbol kedaulatan Papua. Pemerintah Indonesia juga dinilai mengintimidasi orang-orang Papua. Hal ini terungkap ketika Ketua Pelaksana PPRA Soejarwo Chandronegoro berceramah di depan mahasiswa di Universitas Cendrawasih pada tanggal 18 Juli 1968. Dalam pidato itu, ia menjelaskan bahwa memang akan ada kegiatan pemilihan bebas. Tetapi bahwa tidak akan ada mereka boleh memilih lain daripada untuk Indonesia, tulis Peter Drogover dalam tindakan pilihan bebas. Dalam PBB Annex 1 A-7723, dokumen yang diungkapkan perwakilan PBB Ortisen tentang kecurangan-kecurangan PPRA, terungkap adanya pengerahan kekuatan militer dalam upaya menjamin kemenangan Indonesia. Masalah kemiskinan dan ketertinggalan juga membuat rakyat Papua merasa ditinggal oleh pemerintah pusat. Jika melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Papua berada di peringkat terbawah dari seluruh provinsi Indonesia. Otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat pun dianggap belum dapat memecahkan masalah Papua. Belum lagi kekerasan dan pelanggaran HAM yang kerap terjadi. Tak heran jika muncul banyak perlawanan di berbagai tempat di Papua. Ada yang menuntut perhatian lebih dari pemerintah, ada pula yang terang-terangan minta merdeka. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai setengah abad Papua bersama Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.